Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya dan salam kebajikan dan salam harmoni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desain dan implementasi database untuk toko es Segar Jumbo. Sebelum kami melaksanakan presentasi, kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Gede Putu Arisade, dengan NIM 2415, 091019, dan rekan saya. Saya Gusti Ngurah Nurdita Pranata dengan NIM 2415091134. Perkenalkan nama saya Putu Irfan Dana dengan NIM 2415091138. Baik, setelah kami memperkenalkan diri kami masing-masing, akan dimulai tentang perkenalan toko yang akan kami bantu dalam mengimplementasikan basis data. Ya, nggak apa-apa sambil itu. Beban. Ya. Bagaimana cara beli dalam menyimpan data penjualan setiap hari? Apakah sudah menggunakan sistem atau belum? Atau masih manual saja? Saya masih manual, masih menggunakan cara manual. Oh, berarti cuman sekedar ditulis saja beli ya? Ya, Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah dalam sistem pembayaran hanya menggunakan cash saja atau menggunakan sistem QRIS atau yang lainnya? untuk sekarang ini masih cash aja kak. Oh, mungkin belum terdapat di QRIS kayak. Oh, ya, terima kasih. Untuk yang ketiga, apakah ada karyawan selain kakaknya dalam mengoperasikan kedai kakak ini? Saya di sini cuma bantu mamanya aja. Oh, berarti cuman ya satu keluarga lah punya beliau. Ini mamanya kerja di sini. Oh, mamanya kerja di sini. Oh, berarti ada bosnya beliau. Ya, Oh, ya. Untuk yang keempat, apakah beli yang mempunyai kedai ini atau ada orang lain yang memilikinya? ada orang lain. Oh, sekeluarga atau orang lain atau gimana, Bang? Orang lain. Oh, orang lain. Yang untuk yang kelima, apakah ada menu lain selain cuma ada yang di menu aja? Kita yang dipajang. Oh, cuma yang dipajang aja. Sama ada sama itu aja. Oh, cuma susu ya. Dan untuk yang terakhir, belinya itu perlu perlu nggak sistem pembayaran kasir atau yang lain kayak atau misalnya perlu QRIS untuk pembayarannya atau yang lainnya perlu nggak? Kayaknya nggak perlu ya. Tapi kalau yang di toko-toko itu perlu. Untuk kasir Ya, kasir. dan untuk mendatanya beli ya supaya Kalau kayak gampang. gini buat nggak manual itu pasti apa ini? Keteteran ya. Lagi ada yang misalnya banyak. Banyak gitu. Ya mungkin segitu aja beliau. Makasih beliau. Ya. Saya beliau. Ya. Yang akan diperkenalkan oleh maksudnya yang akan dipresentasikan oleh rekan saya dan untuk rekan saya diberi waktu untuk mempresentasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkenalan toko yang dimana yang toko es Segar Jumbo yang didirikan oleh Bapak Wayan Dharma Adilaksana yang berlokasi di Jalan Gempol Singaraja. Toko ini juga menawarkan berbagai produk es segar yaitu yang pertama ada es teh original, yang kedua es teh rasa, yang ketiga es jeruk, yang keempat es extra jos susu, yang kelima es mochaccino original, yang keenam es mochaccino cincau, yang ketujuh ada es boba dan lain-lain. Dalam toko tersebut, kami melakukan proses bisnis yang di mana toko es Sugar Jumbo saat ini menjalankan proses bisnis sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan pesanan yang di mana pelanggan datang ke toko dan melakukan pesanan. Yang kedua, karyawan mencatat pesanan secara manual di buku. Yang kedua, ada pengolahan pesanan yang di mana karyawan menyiapkan produk sesuai pesanan mengandalkan ingatan dan catatan. Yang ketiga, ada pelanggan membayar dengan uang tunai dan karyawan menghitung total biaya dan memberikan kembalian jika diperlukan. Dan yang keempat, pencatatan transaksi yang di mana transaksi dicatat di buku kas untuk laporan. Dan semua detail transaksi dicatat secara manual meningkatkan risiko kesalahan. Dan yang kelima, manajemen stok, yang di mana karyawan memantau stok secara manual dan mencatatnya di buku. Nah, ketika stok habis, pemesanan ulang dilakukan kepada supplier tanpa sistem terintegrasi dan laporan penjualan yang dimana laporan penjualan dibuat secara manual setiap akhir hari atau minggu. Dan proses ini memakan waktu dan berpotensi salah. Adapun implementasi sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan implementasi sistem.
Itu pembuatan catatan transaksi kini dapat dilakukan secara digital, minimalisir kesalahan penulisan dan mempercepat proses pencatatan penjualan. Data item dikelola dalam sistem berbasis database sehingga memudahkan untuk memperbarui stok, mencari data produk, dan melacak ketersediaan barang secara real time. Laporan dihasilkan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang tersimpan dalam sistem, membuat proses pelaporan lebih cepat, lebih akurat, dan efisien. Nah, itu ada desain database IRD. Nah, di dalam IRD ini ada 3 entitas, yaitu produk, transaksi, dan karyawan. Dan ada 2 relasi, yaitu isi dan diproses. Nah, antara produk dan transaksi hubungannya yaitu many to many. Sedangkan transaksi dengan karyawan yaitu one to many. Ada 3 atribut di produk yaitu ID produk, stok produk, harga produk, nama produk. Dan ada 5 atribut dalam transaksi yaitu ID transaksi, ID karyawan, jumlah barang, tanggal, dan total transaksi. Dan karyawan ada 4 atribut yaitu ID karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, nama karyawan, dan alamat karyawan. Dan diisi ada 4 atribut yaitu ID isi, ID produk, ID transaksi, dan subtotal. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih rekan saya telah menyampaikan beberapa materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel desain. Baik, di sini ada 3 entitas, yaitu entitas produk, entitas karyawan, dan entitas transaksi. Untuk entitas produk ini ada 3 isinya, yaitu P01 yang bernamakan ST original yang berharga 3.000, yang memiliki stok 40 cup per hari. Yang ada ya yang selanjutnya P02 yang bernamakan ST yang berharga 6.000 dan memiliki 60 stok 60 cup per hari. Yang ketiga adalah P03 yang bernama produk es jeruk yang berharga 5.000 dan 50 cup per hari untuk stoknya. Yang P04 es mochaccino original yang berharga 6.000 yang memiliki 45 stok per hari. Yang kelima ada P05 es mochaccino topping cincau yang berharga 7.000 yang memiliki stok 30 cup per hari. Yang keenam ada P06 yang memiliki nama es boba dan berharga 8.000 yang memiliki stok 10 cup per hari. Dan yang terakhir P07 Extra Joss susu yang berharga 7.000 dan memiliki 25 cup stok per hari. Yang kedua ada ID transaksi yang dimana ber-ID tentang T01, ada ID karyawan K01 dan tanggal 27 April dengan total 32.000. Yang ketiga ada ID karyawannya K01 yang K01 ini bernamakan Wayan Dharma Adilaksana yang beralamat di Jalan Gempol nomor 2 dan memiliki nomor telepon sebagai berikut. Setelahnya ada K02 yang bernama Luh Iin Junita Carolina yang beralamatkan Jalan Gempol nomor 02 dan memiliki nomor telepon sebagai berikut. Yang terakhir ada relasi isi yang dimana berisikan tentang ID isi I01 yang beranggotakan ID produk P03 yang berjumlah 4, ID transaksi T01 dan subtotalnya 20.000. Yang kedua I01 T01 jumlahnya 4, ID transaksi T01 juga dan subtotalnya 12.000. Jadi tabel ini sudah dalam bentuk 3NF karena tidak ada pengulangan, tidak ada dependensi parsial, dan tidak ada dependensi transitif. Yang selanjutnya adalah adanya desain relasional diagram.
Di desain relational diagram ini terdapat 3 entitas, yaitu produk, transaksi, dan karyawan, dan memiliki satu relasi, yaitu isi. Produk dan transaksi berelasi dengan isi yang berstatus many to many, dan transaksi eh, berelasi, maksudnya ada hubungannya dengan entitas karyawan yang eh, mohon maaf, yang berelasi one to many. Dan slide selanjutnya. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kata dan kesalahan yang telah kami ucapkan, maupun itu baik secara sengaja dan tidak sengaja. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni.